dan kakak semua. Kalau belum sempat ready pada malam hari ini bisa melihat atau review videonya di YouTube Akira ya di Generasi Juara. Insya Allah besok pagi akan kita share juga. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bareng ya bersama dengan Coach Shengki Yuliansyah tentang gimana sih caranya menghilangkan gemetaran ya saat berada di depan umum. Dan mungkin ini adalah basic ya ketika kita mulai belajar public speaking. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Nurholik ya, Ahmad Nurholik dari Akira Training Coaching Center. Dan saya mohon izin untuk memperkenalkan mentor kita ya, fasilitator kita atau guru kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bersama dengan Coach Shengki Yuliansyah ya. Beliau adalah seorang trainer NLP ya, seorang master NLP di Sumatera. Beliau seorang yang sudah memiliki certified NLP trainer from USA ya, NLP Florida USA. Beliau juga sebagai seorang master G coach. Beliau sudah 11 tahun ya, 11 tahun memiliki pengalaman di dunia training dan kemarin di 2020 beliau juga menjadi salah satu kontingen Lampung yaitu kontingen Lampung yang mengiringi teman-teman Lampung untuk mengikuti PON di Papua. Baik, langsung saja saya sapa dulu. Coach Shengki, Assalamualaikum Coach Shengki. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Holik. Oke, siap ya, sudah ready ya. Jadi apa namanya? Kelas kita, sharing kita pada hari ini tentang bagaimana sih menghilangkan gemetaran atau mungkin ini pada para pemula ya yang sedang mulai belajar public speaking. Nah, biasanya kan kalau orang baru mulai tuh biasanya gemeteran, panas dingin, bahkan mungkin ada yang nggak jadi naik panggung nih gara-gara nggak berani naik panggung. Mungkin langsung saja kepada Coach Shengki, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pada malam hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, penuh semangat, penuh antusias, penuh energi, dan penuh harapan baru. Karena ini masih minggu-minggu awal di 2022. Salam kenal, saya Shengki Yuliansyah, latar belakang pendidikan formal saya di jurusan Ilmu Komunikasi dan pendidikan non-formal saya. Sejak tahun 2010 saya bergerak di bidang psikologi terapan seperti hipnoterapi, neurolinguistic programming, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin ngajak belajar bareng. Saya mungkin karena saya lebih duluan aja ada di bidang public speaking, baik sebagai trainer, speakers, and then broadcaster gitu ya, penyiar TV, penyiar radio dulunya, pernah ngejob MC waktu saya jadi penyiar radio gitu ya. Nah, singkat saja karena ini pertemuan yang sangat harusnya efektif karena kita akan lebih banyak ke tanya jawab. Saya mau langsung to the point tentang kenapa sih orang itu gemeteran di depan umum. Pertanyaannya justru kita tambahkan dulu. Apakah semua orang yang profesional dalam bidang public speaking tidak merasakan gemeteran? Nah, ini dulu. Jawabannya adalah semua orang merasakan gemetaran. Even saya yang sudah 10 tahun, 11 tahun, saya pun tetap merasakan nervous di beberapa saat kalau mau public speaking. Termasuk yang awal-awal di online class begini juga. Cuman bedanya, mereka yang baru memulai public speaking sama dengan mereka yang sudah terbiasa, beda di durasi manajemen hati, manajemen perasaan, dan manajemen pikirannya. Bagi mereka yang baru memulai public speaking, biasanya bermenit-menit belum selesai. Jadi begitu dia ngomong, groginya itu dari bawah panggung ya, kalau pernah ngerasain. Atau sebelum live, sampai live itu masih grogi, and then udah selesainya masih ke bawah groginya. Tapi kalau misalkan mereka yang sudah profesional di bidang public speaking, di bawah panggung itu bukan nggak ngerasain grogi. Saya kan ngerasain grogi juga, dan sering bahkan. Dan teman-teman yang lain saya tanya begitu juga. Tapi begitu di 1 menit pertama di atas panggung, itu groginya sudah lewat. Dia sudah menguasai panggung. Dan yang perlu kita sadari bersama, itu adalah hal wajar bagi setiap manusia yang mau naik ke atas panggung atau dia mau punya panggung. Kenapa? Karena biasanya catat yang pertama, kita belum mengenali panggung kita itu seperti apa, audiensnya itu kayak gimana. Nah, manusia itu punya sebuah fitrah, namanya fitrah adaptasi. Ya, fitrah adaptasi. Jadi manusia punya kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi apapun. Yang membuat seseorang grogi, yang membuat seseorang kehilangan kontrol atas dirinya, tadi salah satu bentuknya adalah gemeteran, yang membuat seseorang itu menjadi ngeblank, itu satu hal yang sama di pertama kali, yaitu dia nggak kenal panggungnya seperti apa.
Maka cara menguranginya, menetralisir bentuk-bentuk grogi yang seperti gemeteran, berbicara terbata-bata, ngeblank, itu adalah bentuk-bentuknya dalam kategori grogi ya, nervous atau demam panggung. Jadi bentuk-bentuk itu bisa dinetralisir dengan cara kita mengetahui panggungnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Siapa audiensnya kita harus tahu. Bahkan sebelum naik panggung ngintip-ngintip aja, kayak gimana sih suasana panggung dan audiensnya. Lebih cakep kalau kita mau naik panggung, kita gladi bersih, gladi resik. Kenapa kalau para penari, para penyanyi pasti gladi bersih? Supaya dia kenal panggungnya. Orang kalau sudah kenal situasi lapangan ya, medan pertempurannya, dia akan lebih mudah untuk menguasai medan pertempuran tersebut ya. Jadi hal yang pertama adalah kuasai, kenali siapa siapa yang jadi pendengar kita, seperti apa panggung kita. Itu yang pertama. Yang kedua nih, saat mau naik ke atas panggung, bagaimana para profesional itu menghadapi panggungnya? Mereka selalu gladi bersih dan gladi resik, baik secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik berarti dia naik ke atas panggungnya tadi setelah mengenali, dia naik ke atas panggungnya, dia rasakan, dia cek mic-nya sebelum dia berbicara. Kalau saya sebagai speaker lagi diundang di sebuah training gitu ya, dapat invitation, biasanya saya cek mic-nya. 1 jam, 2 jam sebelum acara, saya pastikan saya di situ gitu. Kenapa? Saya konekin laptop saya dulu, cek, pastikan tidak ada troubles, saya cek suara mic-nya sudah pas apa belum dengan karakter suara saya dan lain sebagainya. Nah, itu yang fisik. Nah, yang paling penting itu yang non fisik. Gimana kalau kesempatan ceknya itu nggak ada? Nah, ini kan yang jadi masalah. Saya nggak punya kesempatan ngecek. Lalu saya harus ngapain? Nah, ini namanya mind rehearsal. Gladi bersih, gladi resik pikiran. Pikiran kita itu dulu yang gladi bersih. Jadi sebelum naik ke atas panggung, bayangkan nih, misalkan kita di pinggir panggung atau kita di kursi, ya kita di kursi menanti dipanggil ke atas panggung atau apapun bentuknya gitu. Mind rehearsal itu kita tutup mata, kita tenang, jaga denyut jantung ya, and then bayangkan kita di atas panggung nanti ngapain. Kita ngomong apa, seatraktif apa kita. Bayangkan itu dulu, main rehearsal. Pertanyaannya gini Pak Hengki, apa pentingnya saya main rehearsal? Apa pentingnya saya gladi resik di pikiran gitu? Seberapa penting sih? Ini sepenting kita membayangkan gini. Coba sekarang bayangkan di hadapan Anda, ini kan lagi musim durian nih, bayangkan di hadapan Anda ada durian. Oke, kira-kira ya, durian itu aromanya kayak gimana? Oke, mungkin ada yang sebagian yang sudah mencium aroma durian di hidungnya, atau coba dirasa-rasakan kalau durian itu saya letakkan di lidah kita. Dan saya tambahkan jeruk nipis di durian tersebut gitu kan. Kira-kira rasa duriannya gimana ya? Ya ada manis-manis, asam-asam kecut-kecutnya lah gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah duriannya ada di depan kita atau kita nyoba? Enggak. Tapi kenapa? Lidah kita bisa merasakan rasa durian, mungkin aromanya atau rasa di lidah, dan juga rasa jeruk nipisnya gitu. Nah, ini karena pikiran kita itu polanya, jadi pikiran kita tuh punya pola kerja. Pola kerja SOP pikiran kita itu adalah dia tidak bisa membedakan mana kejadian asli, mana kejadian tidak. Makanya kalau kita mimpi buruk, deg-degannya masih sampai di atas, setelah bangun masih deg-degan. Kita mimpi dikejar anjing misalkan, deg-degan rasanya kayak dikejar anjing beneran. Kita mimpi jelek, itu keselnya, deg-degannya itu masih sampai besoknya masih kerasa. Karena kepala kita tuh SOP-nya, pola kerjanya dia nggak tahu, ini kejadian asli apa enggak. Nah, mind rehearsal itu digunakan karena cara kerja kepala manusia itu kayak begitu. Jadi jadi otak kita tuh akan kita hack gitu ya. Kita retas dengan pola kerjanya sendiri. Karena cara kerja otak kita itu nggak bisa membedakan mana yang asli mana yang enggak, maka selesaikan saja groginya di pikiran kita dulu gitu. Lebih cakep kalau Anda ngerti NLP ya atau hipnoterapi gitu. Jadi kalau nggak ngerti gampangannya duduk di depan, bayangkan panggung itu, terus Anda ngapain di panggung itu gitu. Nah, itu main rehearsal. Kalau sudah terbiasa melakukan gladi resik di pikiran begitu, panggungnya terasa biasa. Yang membuat tadi loh yang pertama, yang membuat kita tuh grogi dalam bentuk apapun, baik ngeblank, gemeteran, terbata-bata ngomong, adalah karena kita belum kenal panggungnya kayak gimana toh. Maka dari itu kenali panggungnya itu, kenali panggungnya itu dari pikiran kita dulu. Dengan cara main rehearsal. Jadi gladi resik fisik, gladi resik pikiran ya. Yang pertama tadi apa? Mengenal medannya seperti apa, panggungnya seperti apa, audiensnya seperti apa.
Yang kedua, lakukan gladi bersih ya, gladi bersih gitu ya, di pikiran ataupun di tindakan. Yang ketiga, cut kalau dia mau grogi. Ini yang terakhir nih. Kalau kita tuh punya gejala, punya pola. Setiap sukses punya pola. Setiap gagal punya pola. Setiap gemetaran, setiap grogi punya pola. Pola grogi itu biasanya diawali dari misalkan kita melihat ada orang yang kita kenal di depan kita. Melihat ada orang yang di atas kita levelnya dalam tanda kutip ya. Levelnya di atas kita grogi. Ketidaksiapan kita terhadap terhadap pentas itu atau terhadap panggung itu, terhadap events itu membuat grogi. Nah, itu semua itu pola. Nah, coba diingat-ingat, kalau kita grogi itu biasanya awalnya apa? Atau stimulusnya apa? Maka stimulus itu harus di-cut. Misalkan stimulusnya karena saya melihat orang yang dikenal, maka jangan lihat ke arah orang yang dikenal. Stimulusnya adalah karena saya melihat orang yang levelnya di atas kita, ya jangan lihat orang yang level di atas kita. Lihatlah yang lain. Nah, pertanyaannya saya harus melihat apa, Pak Hengki gitu ya. Nah, ingat quotes ini. Your attention will becoming your surgeon. And where attention goes, energy flows. Kemana perhatian dituju, ke situ energi akan tercurahkan. Jadi kalau perhatian kita kepada stimulus-stimulus grogi tadi, kepada hal-hal yang membuat kita grogi, maka energi kita akan tertumpahkan ke situ dan akhirnya kita grogi. So, gimana gampangnya? Cari hal yang membuat Anda tidak grogi. Cari hal yang membuat Anda senang di atas panggung. For example, setiap kali kita mau naik ke atas panggung atau kita ke atas panggung, pasti ada orang-orang tuh yang tepuk tangan buat kita, teriak kepada kita, and then happy dengan kehadiran kita. Pasti ada itu. Nah, fokuskan, cari mereka duduknya di mana. Perbanyak perhatian mata kita kepada mereka. Biar apa? Biar hati kita tuh happy. Kalau hatinya happy, ngomongnya enak. Beda energi kita di atas panggung ketemu orang yang happy dengan orang yang ngeliat kita ngeremehin banget. Itu habis energi kita, pasti habis. Jangan lihat ke mereka. Pasti ada orang begitu. Makanya jangan lihat ke mereka. Lihatlah orang-orang yang happy terhadap kita ya. Saya ulangi, pertama kenali panggung kita, audiens kita. Yang kedua adalah rehearsal, gladi bersih, pikiran ataupun fisik. Yang ketiga adalah berikan fokus kita kepada orang-orang yang memang suka dengan kita di atas itu ya. Dan itu berarti kita memitigasi, mencegah grogi itu terjadi. Karena kalau Anda ngatasin grogi dengan sebuah teknik terapi itu butuh waktu, butuh pertemuan secara fisik. Jadi dilatih skill-nya, skill NLP mengelola itu. Tapi karena kita tidak bertemu fisik nih sekarang, tidak dalam kondisi workshop, kondisi sharing, maka saya kasih tahu cara nge-cut supaya itu nggak kejadian. Kira-kira gitu Kak Halik ya. Jika ada pertanyaan di 15 menit ke depan, silakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali ya paparan dari Coach Hengki tentang bagaimana sih menghilangkan gemetaran, bahkan ini tadi lebih ke menghilangkan ini ya, grogi ya ketika di atas panggung. Baik, kakak-kakak semua, silahkan yang mau bertanya boleh raise hand ya. Oke, ada Kak Rashid Poltekpar. Silakan Kak Rashid, bisa dihidupkan audionya, video dan juga videonya. Nggak bisa Kak, ke off pengaruh kameranya terus. Oke, silakan. Oh, ada kedengar suaranya Kak? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya mau bertanya Kak. Kak, saya kan pernah naik panggung, jadi saya ngapalin terus kenapa pas naik itu hilang terus ngeblank gitu Kak. Itu gimana Kak itu? Solusinya gimana gitu? Itu aja sih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena 3 hal tadi. Satu berarti Mas belum kenal panggungnya seperti apa. Artinya belum kenal panggung, belum punya persiapan yang matang. Ngeblank itu salah satu indikator karena persiapannya nggak matang. Nggak well prepare bahasa kerennya. Persiapannya itu nggak well. Karena nggak well prepare, jadinya nggak well done. Nggak selesai dengan sangat baik ya. Yang kedua adalah karena tidak rehearsal, karena tidak latihan. Pertanyaan sebelum naik panggung sudah berapa kali latihan di bawah panggung. Nah, jangan dikira para trainer itu tidak latihan di bawah panggung sebelum latihan ya, sebelum naik ya, latihan. Ngelihatnya aja enak kan, wah ngomongnya lancar, latihan. Komika itu sebelum naik dia riset dulu materi ngelawaknya, and then dia latih dulu coba ke kawan-kawannya,
dan dihafalkan setiap skripnya, baru dia naik ke atas panggung. Nah gitu. Nah kita yang pemula nggak salah ya, karena kita belum tahu aja itu. Kita yang pemula lupa bahwasannya ada persiapan sebelum naik ke pertarungan yang utama. Gitu. Jadi pastikan diri kita itu well prepared. Sangat-sangat siap dalam persiapan. Sangat-sangat siap dalam persiapan. Gitu ya, Kak Rashid. Terima kasih, Kak. Baik, yang lain boleh raise hand atau mungkin mau langsung meng-unmute ya. Ya ini karena sesi sharing Kak Holik, jadi harus pada jelas, mantap, apalagi bisa dikerjakan. Jadi nggak usah kebanyakan teori kalau sesi sharing. Kalau nggak non sharing di kelas harus ada teorinya juga biar paham ini sebenarnya lagi ngapain gitu. Tapi kalau bahasanya gini nih, kalau sesi sharing itu fokus kita tuh ngapain sih? Fokus kita ya saya sakit kepala, saya ngerti obat sakit kepala apa gitu. Nggak perlu tahu bagaimana sakit kepala itu bisa terjadi gitu. Siap. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya. Ada lagi? Yuk, mumpung bertanya, Kak. Siapa nih? Kak Ayu Normalita. Iya, perkenalkan silakan. nama saya Ayu Normalita. Di sini bertanya, bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi dari itu pendengar? Kan biasanya kalau mengajak diskusi itu sedikit susah, gitu Kak? Oke, bagaimana caranya membawa para pendengar audiens kita ikut partisipasi dalam sesi kita gitu ya? Jawabannya adalah kita tuh bercerita tentang apa di sesi itu, Mbak Ayu. Yang kita ceritakan, yang kita sampaikan tuh apa yang mau audiens tahu, apa yang mau kita sampaikan. Dua hal nih ya. Ini dua hal yang berbeda. Mbak Ayu, kita semua, kita itu menyampaikan apa yang mau audiens dengar, apa kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Dua-duanya bisa jadi ketemu, bisa jadi juga enggak. Karena itu two different things tuh. Audiens itu mau dengar apa? Nah, kita harus tahu dulu. Makanya kalau kita mau naik ke atas panggung, biasanya para trainer itu, kalau kontennya trainer ya, karena saya profesionalisme saya di bidang training, pertraineran gitu ya. Saya selalu tanya, audiens mau pulang itu mau bawa ilmu apa? Atau mau tahu tentang apa? Makanya kita minta TOR namanya, Term of Reference. Dia itu pengen tahu apa sih panitia? Atau materi ini tuh clue-cluenya itu membahas tentang apa sih? Baru kita carikan kan bahan materi yang sesuai yang dia mau. Ibarat kata tuh gini Mbak Ayu datang ke kafe kan ditanya, Mbak mau minum apa? Oh jus jeruk. Habis itu apa lagi makannya? Oh makannya sate gitu misalkan. Kan nggak mungkin dikasih makannya nasi padang. Betul ya? Betul nggak? Nah kenapa bisa begitu? Karena karena pelayannya sudah tahu Mbak pesannya apa. Nah kita tuh speaker, orang yang naik ke atas panggung harus begitu juga. Tahu dulu dia maunya apa. Jangan kita main asal nyerocos apa yang kita ketahui kita sampaikan. Akhirnya materinya bulat-bulat, muter-muter, dan orang merasa bosan, orang merasa bingung karena kita tidak menyampaikan apa yang orang ingin ketahui, tapi kita menyampaikan apa yang kita ketahui saja gitu. Dua-duanya harus ketemu. Gitu, Mbak. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebelum yang lain bertanya, ini ada dari chat. Ini dari Kak Muhammad Rizky. Kak izin bertanya lewat chat. Sikon lagi nggak memungkinkan setiap berbicara di depan umum, nggak pernah berani kontak mata, ya langsung sama audiens. Soalnya gampang ke distract. Itu tipsnya gimana? Ya silakan coach. Oke, tergantung jumlah audiensnya. Saya pernah diajarkan Bang Adiaksa Daul. Jadi waktu saya kuliah ke Halik, pernah ikut kelasnya Adiaksa Daul. Waktu itu masih baru saja jadi menteri, jadi Menpora. Nah, beliau ngajarin gini nih dalam kelas public speaking itu, dalam kelas kepemimpinan itu. Kalau kita nggak berani lihat mata dan tidak bisa lihat mata, lihat keningnya, tengah-tengah kening sini lah. Ini udah seperti melihat mata, by the way. Nah, satu itu kalau forumnya dikit, masih bisa dilihat mukanya. Kalau forumnya lebih luas gimana? Yang dilihat bukan audiens yang di depan, tapi yang di belakang. Ini rahasianya. Audiensnya 100, 200. Itu tuh mata kita tuh harus screening. Screening itu apa ya bahasanya?
bayangkan ini center ya, cahaya center. Cahaya center itu kan kalau yang di center yang di depan sini gitu kan, yang belakangnya kan gelap. Tapi kalau yang di center yang di belakang kan depan itu ada berkas cahayanya gitu ya. Iya nggak terang-terang banget sih, tapi dapat terangnya juga gitu kan. Ya kebayang ya kalau kita pakai center. Jadi kalau bayangkan mata kita tuh center, yang di center tuh yang belakang gitu. Sehingga yang depan juga kena. Tapi sesekali di center juga yang depan gitu. Bayangkan mata kita tuh lampu tembak. Jadi iya cahayanya harus sampai ke semua orang. Semua orang harus merasakan terang. Tapi kita tahu titik mana yang harus dicahayai. Ya titik paling belakang. Nanti yang depan juga ketularan terangnya gitu. Ini ilmu yang jarang orang banyak ketahui. Gitu kali ya. Gitu Mbak Siap. Maya. Ini ada Pak Iding. Nah, Pak Iding. Boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iding. Saya sering melaksanakan berpidato lah bagaimana. Dan saya membuat garis besarnya, poin-poin saja. Nah, saya suka kesulitan dalam pemilihan kata atau diksi dalam mengembangkan poin-poin tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Ya, terima kasih. Maaf, tadi nggak presisi di bidang apanya, Pak? Ulangi ya. Iya, Ulangi. dalam hal apa nggak presisinya, Pak? Dalam hal diksi atau pemilihan kata dalam mengembangkan poin-poin itu, kalimat utamanya misalkan kita akan dikembangkan. Nah, saya kesulitan untuk memilih kata-kata untuk mengembangkan tersebut. Bagaimana solusinya? Oke, baik. Terima kasih Pak Iding. Kalau pengalaman saya dan yang guru-guru saya ajarkan, pertama, kalau kita kesulitan memiliki banyak diksi kata atau padanan kata atau pilihan kata dalam menyampaikan sesuatu, berarti kita kurang banyak mendownload kata-kata. Nah, gimana caranya? Satu, banyak baca buku. Yang kedua adalah diskusi jelas. Yang ketiga, mendengarkan video-video yang relevan dengan topik tersebut. Misalkan nih kita Pak Iding mau bahas topik tentang komunikasi. Baca aja satu buku Pak tentang komunikasi. Nanti punya banyak referensi kata tuh kita karena kita sedang mendownload kata-kata. Yang kedua, cek para pembicara lainnya bagaimana mereka membahas komunikasi itu. Yang ketiga, diskusi dengan orang-orang sekitar tentang komunikasi. Itu akan memperbanyak diksi kata kita. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Iding. Ini mungkin boleh ya Coach ya, satu orang lagi. Ya, ada Kak Zumarni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Kak Hengki. Ya, izin bertanya. Ini mau minta tips untuk mengkondisikan manajemen hati dan pikiran ketika berada di depan umum. Udah itu aja. Emang kenapa hati dan pikirannya itu, Kak? Iya, kalau di ini kan kadang kita udah nyiapin tuh konsepnya, mau nyampein sambutan misalnya, nggak taunya sebelum kita maju ada sesuatu yang mengganjal gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, itu gangguan ya saat kita mau naik ke atas panggung. Dan itu nyedot energi. Kalau energinya udah nggak mood, udah bubar. Apa yang mau kita sampaikan di atas panggung, betul ya? Benar sekali. Nah, maka dari itu yang pertama cegah kita untuk terganggu. Jadi 15 menit sebelum naik panggung itu hindari semua gangguan, semua kepanikan gitu. Misalkan sesuatu yang tidak siap, sesuatu yang belum selesai, itu hindari. Nah, kalau misalkan sudah 15 menit sebelum naik ke atas panggung, kok masih ada kekurangan, misalkan lupa pena, atau lupa apa, atau bahkan lebih parahnya laptopnya nggak hidup, jangan sibuk ngurusin laptop lagi gitu. Langsung cari jalan lain. Misalkan langsung aja buat catatan di kertas biar moodnya bagus. Jadi itu cara menghindari dan cara memitigasi supaya performance kita tetap stabil saat di atas panggung. Karena mengembalikan mood itu butuh energi dan butuh waktu. Maka dari itu maksimal H-15 menit itu nggak boleh ada gangguan lagi dan harus sudah beres mau ngapain. Yang kedua tadi pakai kalimatnya where attention goes, energy flows. Kemana perhatian ditujukan,
kemana mata fisik dan mata pikiran kita ditujukan, ke situ energi akan tercurahkan. Mata fisik itu berarti mata kita memandangi siapa tadi antara orang yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu mata fisik. Mata pikiran berarti fokuskan kita pada apa? Masalah atau solusi. Happy atau menjengkelkan. Nah itu mata pikiran. Jadi pikiran kita tuh mau dibawa kemana? Maka fokuskan mata fisik dan pikiran kita pada hal-hal yang membuat kita tuh makin mood. Jangan yang tidak makin mood. Udahlah persiapan, misalkan ada masalah, misalkan laptopnya mati. Di depan sana ada orang yang gak suka sama kita. Terus kita ngeliatnya dua itu tuh. Aduh, pikirannya melihat masalah, matanya ngeliat laptop mati sama ngeliat orang itu. Udah selesai di atas panggungnya. Jadi gimana ya, fokuskan. Oke, niat, ingat lagi niatnya. Saya mau menyampaikan apa sih hari ini? Saya mau ngapain gitu. Saya mau sharing apa dan lain sebagainya. Gitu. Gitu, Kak Zumardi. Nah, terus ada lagi nih, Kak. Apa itu? Sering ngalamin, biasanya kalau mau maju ke depan umum itu ya, sering mau ke toilet terus. Itu termasuk penyakit atau apa itu ya? Bukan penyakit, itu bagian dari grogi karena belum biasa. Makanya harus well prepare, persiapannya kudu matang. Biar nggak begitu. Itu kan cara tubuh kita merilis stres kan. Saya juga begitu kok. Makanya jangan minum banyak-banyak. Tapi biasanya kalau udah ke toilet, kadang tiba-tiba haus. Ya, itu bagian dari grogi. Biasanya kalau nggak well prepare kayak begitu deh. Makanya persiapannya kudu matang. Oke, makasih Kakak. Siap. Baik, mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan ya. Ini dapat salam coach dari Kak Arif Sanjaya. Dari Roti Surya Metro. Ada juga Bu Ica. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Coach Yengki dan Bapak Ibu sekalian. Jadi di Akira, buat Bapak Ibu dan Kakak sekalian, kita ada kelas juara public speaking ya. Dan ini sudah batch ketiga atau gelombang ketiga atau angkatan ketiga. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali dari para peserta dan juga alumni ini memiliki outcome yang sangat luar biasa gitu. Jadi insya Allah untuk kelas kita di Juara Public Speaking School ini yang di batch 3, kita akan mulai di tanggal 27 Januari 2022. Dan kelas ini 8 sesi pertemuan ya. Jadi ada 8 kali pertemuan. Setiap satu pekan ada 2 kali pertemuan, setiap malam Senin dan malam Kamis. Dan di sini Bapak Ibu dan Kakak sekalian, pengisinya ini sangat-sangat luar biasa ya. Di sini ada Coach Hengki juga yang hari ini menemani kita. Ya, yang pertama ada Coach Eli Supriyadi, Kak Eli ya, kita bisa sebut Kak Eli. Beliau ini adalah seorang profesional trainer, beliau juga seorang hipnoterapis dan juga beliau seorang mentor public speaking. Dan beliau sudah belasan juga, sudah hampir 10 tahun ya memiliki experience atau pengalaman di dunia training. Yang kedua ada Coach Hengki ya, Coach Hengki Yuliansyah. Dan beliau ini adalah seorang certified NLP trainer dari NFNLP Florida, USA. Ya, beliau juga seorang master geek. Atau di sosmed dari Grounded Coach atau biasanya pakai baju. Dan beliau juga sudah memiliki 11 tahun pengalaman di dunia training. Di sini juga ya, mentor kita ada Coach Trifty Kurtaini. Beliau ini seorang profesional public speaker. Beliau ini salah satu dosen juga di salah satu universitas di Inggris pada hari ini ya. Beliau juga seorang TV presenter, TV nasional, biasanya di TVRI, TV One, dan juga di Metro TV. Bahkan beberapa kali juga di SCTV. Nah, mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak ini sering melihat beliau sering tampil sebagai reporter di TV, stasiun TV tersebut. Dan beliau juga sebagai seorang former jurnalis. Yang terakhir ada Coach Satria, Muhammad Satria. Beliau seorang jurnalis dan broadcaster. Ya, beliau seorang presenter di TVRI, khususnya di TVRI Lampung. Beliau juga seorang profesional MC dan sudah 15 tahun nih, sudah 15 tahun memiliki pengalaman di dunia public speaking. Jadi sebenarnya apa sih yang kita dapatkan ketika ikut kelas ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, kita akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi speak up gitu. Bukan talk only, tapi speak up.
ngomongnya itu menggerakkan, ngomongnya itu memiliki energi, ya energi dalam kebaikan, dan juga ngomongnya itu benar-benar dirasakan oleh audiens gitu. Yang kedua, berbicara lancar di depan kamera dan juga di depan khalayak. Dan ini pasti ya, karena kita belajarnya public speaking, maka bagaimana kita berbicara itu ya mengubah ya bagaimana kita berbicara dan juga didengarkan oleh khalayak ramai. Yang ketiga, dari outcome atau dari goals dari acara ini adalah bagaimana kita tuh ngomongnya enak gitu. Ngomong enak dan enak ngomong. Ya, pede, bergestur dan berintonasi ya. Tadi ada peserta tadi menanyakan gimana sih caranya berbicara agar tidak datar gitu. Makanya di sini juga belajar bagaimana berbicara itu sesuai dengan intonasinya. Ada tinggi rendahnya, ada panjang pendeknya dan seperti itu. Dan juga ini ya tadi yang disampaikan oleh Pak tadi ya, pertanyaan tadi saya lupa namanya siapa, mampu menyusun skrip dan membuat persiapan perform sempurna. Jadi bagaimana kita akan diajari untuk menyusun skrip ya, menyusun skrip dan juga bagaimana kita untuk belajar menuliskan poin-poinnya yang untuk itu kita sampaikan ketika berada di khalayak ramai atau di audiens. Yang terakhir, menghasilkan konten video. Dan salah satu outcome atau tujuan dari kita adalah agar kita lupa sih. Baik, agar kita menjadi seorang konten kreator. Salah satunya goalsnya di situ. Dan Bapak, Ibu, dan kakak sekalian, ini spesial ya. Spesial pada malam hari ini. Jadi untuk kelas kita ini biasanya kan dulu-dulu di angkatan 2 dan angkatan 1 dan angkatan 2 itu hanya 250. Nah, untuk angkatan 3 ini kita ada 300.000 ya. Ini selama 1 bulan, bayangin aja. Selama 1 bulan cuman bayar 300.000. Ya bisa dibilang cuman sekitar 30 ribuan aja lah sekali pertemuan gitu. Dengan para mentor profesional. Dan khusus untuk hari ini Bapak, Ibu, dan kakak semua, diskon lagi ya buat serta di sini yang daftar hari ini dapat harga spesial cuma 250.000 aja ya. Untuk malam hari ini aja yang daftar gitu ya. Kalau yang besok harganya akan kembali normal ke 300.000. Dan sebenarnya Bapak, Ibu, dan kakak semua, ketika bicara tentang public speaking di Akira, ini mohon izin Bapak, Ibu, dan kakak sekalian dan juga Coach Shengki, biasanya kita tuh buka harga lebih dari 1 juta gitu. Dan ini spesial karena ini salah satu bentuk support Akira untuk meningkatkan skill komunikasi ya untuk masyarakat di Indonesia, untuk para guru, para mahasiswa yang sedang belajar menjadi seorang speakers atau mungkin pingin belajar, pingin ngomongnya tuh enak gitu ketika berada di depan umum. Nah, ini adalah salah satu bentuk support Akira untuk Bapak, Ibu, dan kakak semua untuk belajar public speaking. So, ditunggu Bapak, Ibu ya dan kakak semua untuk sesi kita di tanggal 27 Januari 2022. Insya Allah masih terbuka. Ini ada admin, bisa nanti Bapak, Ibu, dan kakak semua chat Kak Caca atau mungkin Kak siapa namanya? Kak Kholik ya di grup. Silahkan untuk di chat. Mungkin ini ya untuk share info terkait kelas kita pada bulan ini terkait bagaimana public speaking itu belajar. Mungkin ini boleh Coach Shengki di closing pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih pentingnya public speaking sebenarnya buat kita semua? Oke, baik. Terima kasih Kak Walik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu dulu latar belakang kita buka kelas itu. Jadi kelas itu tuh kita buka sengaja kita dedikasikan. Jadi dulu tuh saya ceritanya punya kelas public speaking yang satu harinya 1,5 juta sampai 2 juta. Belajar hypno public speaking per 2 hari. Nah, saya ngelihat perkembangan itu membuat orang tidak semuanya bisa belajar, padahal skill komunikasi, skill public speaking yang dibutuhkan banyak orang. Dan orang butuh bertumbuh dengan skill tersebut. Betul ya, sepakat ya? Jadi orang tuh akan punya performance yang berbeda, punya nilai tambah yang berbeda, punya kemampuan persuasif yang berbeda. Kalau dia pemimpin bisnis atau pemimpin di perusahaan, dia bisa punya daya pengaruh yang berbeda. Kalau dia anak muda yang menjadi punya nilai tambah yang berbeda. Karena para content creator yang kita lihat juga enak kalau ngomongnya lancar gitu kan. Nah, sekarang tuh anak muda udah eranya kok jadi content creator. Terus apalagi skillnya kalau bukan public speaking. Nah, melihat kebutuhan itu semua, akhirnya kita cari solusi gimana caranya ya ini semua terjangkau, ini semua bisa dinikmati banyak orang, dan ini sangat membantu. Maka kita buatin workshop tuh, nggak cuma 1 kali, nggak cuma 2 kali.
tapi 8 kali, sepekan 2 kali, biar langsung memberi dampak perubahan. Dan nanti grupnya pun ada, boleh tanya di grup. Dan goals-nya kan kalau mau dapat sertifikat harus store tugas. Store tugasnya apa? Video konten. Itu bentuk lulusnya kita dalam tanda kutip. Jadi kalau kita disebut lulus, kita udah punya video konten. Tujuannya bukan video konten sebenarnya. Jadi hasil pengetahuan kita selama 8 sesi itu, coba tuangkan dalam satu video konten. Dan nanti kan kita kasih feedback, kita kasih umpan balik. Dan kita juga bisa tahu di mana kekurangan kita, apa yang harus kita tambah gitu. Dan setelah itu kita akan berjalan dengan teknik, berperilaku mencoba public speaking dengan teknik tertentu. Dan nggak main-main, saya mengundang para teman-teman, kolega, sahabat saya untuk ngisi ini. Jadi saya itu cuma 2 kali sesi ngisinya, di awal dan di akhir. Bongkar paradigma, bongkar trauma, bongkar ketakutan public speaking. Berbagai tekniknya, pernafasan, artikulasi, intonasi, semua dibabat oleh para ahlinya tuh, para jagonya, para profesionalnya. Makanya kita buat sangat terjangkau, bukan 1 juta lagi, tapi cuma Rp300.000. Dan malam ini tadi kata Kak Holik cuma Rp250.000. Dan Anda Rp250.000 Anda taruh di luar, hilang, Anda nggak akan jatuh miskin kok, gitu kan? Anda taruh di bank, Anda nggak akan kaya, gitu kan? Dengan deposito 250.000. Beliin nasi goreng, gitu kan? Nasi goreng 25.000-an, itu cuma bisa makan 10 hari. Tapi 250.000 kalau Anda pakai buat belajar, itu bisa buat kehidupan Anda di masa depan. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kita semua bertumbuh. Kenapa sih nggak gratis aja? Iya kan, pertama para teman-teman saya itu harus dibayar juga kan, para profesionalnya. Yang kedua, ya kita mau memisahkan aja orang yang mau berubah beneran sama yang enggak. Kalau mau berubah dia rela mengorbankan sesuatu dong. Harus ada yang dia tukarkan kan demi perubahan itu. Kalau enggak dia akan ngeremehin. Mental manusia tuh sering meremehkan sesuatu yang tanpa effort gitu ya. Maka kalau dengan effort kita punya komitmen lebih tinggi biasanya. Kira-kira gitu Kak. Thank you Kak Holik, thank you semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Hengki dan Bapak Ibu serta kakak-kakak semua yang malam hari ini join ya. Dan insya Allah untuk sertifikat, nah ini banyak para mahasiswa nih nunggu sertifikat. Nanti insya Allah akan kita share di grup ya, di grup, dan nanti mohon untuk bisa diakses di Google Drive. Nah nanti di situ ada, silakan di download sertifikatnya, dan jangan lupa insya Allah kita akan share juga record ini di YouTube Generasi Juara, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Akira Training Coaching Center. Dan yang pasti ditunggu di kelas Juara Public Speaking yang batch ketiga, karena ini acaranya adalah free webinar, Bapak Ibu dan kakak semua. Jadi sangat terbatas waktunya, dan bila memang benar-benar serius untuk bisa belajar bagaimana ngomong itu enak dan enak ngomong, dan bahkan bergestur, dan bahkan didengarkan banyak orang, maka kita tunggu di kelas Juara Public Speaking batch 3. Terima kasih banyak. Saya Nur Kholik dari Akira Training Coaching Center. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sebelum ditutup, boleh kita foto bareng kakak-kakak, Bapak Ibu semua. Boleh untuk bisa dihidupkan videonya. Ya, ada 52 orang nih. Masa diam-diam aja? Kan kelihatan kan gantengnya, cantiknya ini, Masya Allah. Yuk silakan Kak Hasbi, Kak Aris, Kak Cahyadi, Bu Kriani, Kak Ilham. Mohon untuk bisa dihidupkan videonya, kita sesi foto sebentar ya. Oke, saya hitung ya. 1, ya. 1, 2, 1, 2, 3. Lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, cukup. Ya, silahkan bisa menghubungi Kak Caca ataupun saya di grup ya, sudah ada nomornya. Dan insya Allah nanti akan kita share kembali pamflet ataupun poster terkait dengan Juara Public Speaking batch 3. Terima kasih, saya Nur Kholik. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih banyak, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.